Lebaran selalu identik dengan satu hal, mudik. Jutaan orang pulang kampung, jalan tol macet, rest area penuh, SPBU antre panjang. Tapi sekarang muncul pertanyaan baru. Gimana kalau mudik pakai mobil listrik? Apakah benar lebih hemat? Apakah charging station cukup? Dan yang paling penting, apakah mobil listrik benar-benar siap untuk perjalanan jauh seperti mudik? Di video ini kita bakal review secara lengkap pengalaman mudik menggunakan mobil listrik, mulai dari biaya, jarak tempuh, charging, sampai kenyamanan di perjalanan jauh. Jadi sebelum kamu memutuskan mudik pakai mobil listrik tahun ini, tonton video ini sampai habis. Beberapa tahun terakhir, mobil listrik mulai ramai di Indonesia. Banyak brand mulai masuk ke pasar tanah air. Mulai dari mobil listrik yang terjangkau seperti Wuling Air-Up hingga mobil listrik yang lebih besar seperti Hyundai Ioniq 5 bahkan SUV listrik terbaru seperti BYD atau ketiga. Alasan orang mulai melirik mobil listrik sebenarnya cukup jelas. Pertama, biaya operasional jauh lebih murah dibanding mobil bensin. Kedua, perawatan lebih sederhana karena tidak ada oli mesin, busi, atau sistem pembakaran. Ketiga, teknologinya terasa lebih modern. Namun pertanyaannya, kalau dipakai untuk aktivitas harian di kota mungkin tidak masalah. Tapi bagaimana kalau dipakai untuk perjalanan jauh seperti mudik lebaran? Mudik pakai mobil listrik sebenarnya membutuhkan perencanaan yang lebih matang dibanding mobil bensin. Kalau mobil bensin, hampir setiap beberapa kilometer pasti ada SPBU. Tapi untuk mobil listrik, kita harus memperhatikan lokasi charging station. Di Indonesia, jaringan charging station banyak dikembangkan oleh PLN melalui program SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum. Di jalur tol utama seperti tol Trans Jawa, charging station sudah mulai tersedia di banyak rest area. Namun tetap saja, kita harus merencanakan perjalanan dengan baik. Biasanya pengemudi mobil listrik menggunakan aplikasi seperti PlugShare atau Google Maps untuk mencari lokasi charging station terdekat. Ini penting supaya kita tidak kehabisan baterai di tengah perjalanan. Sekarang kita masuk ke bagian paling menarik. Kita coba simulasi perjalanan mudik dari Jakarta ke Semarang. Jaraknya sekitar 450 km. Sebagai contoh, kita menggunakan mobil listrik dengan jarak tempuh sekitar 400-500 km dalam sekali charge. Secara teori, perjalanan ini bisa ditempuh dengan satu kali charging tambahan di tengah perjalanan. Tapi dalam kondisi nyata, ada banyak faktor yang mempengaruhi jarak tempuh mobil listrik. Misalnya, kecepatan kendaraan, penggunaan AC, kondisi jalan, berat penumpang dan barang. Saat perjalanan tol dengan kecepatan stabil sekitar 90-100 km per jam, konsumsi baterai biasanya cukup efisien. Namun ketika macet panjang saat mudik, baterai tetap digunakan untuk AC dan sistem kendaraan. Jadi manajemen baterai sangat penting. Biasanya pengemudi mobil listrik akan mulai mencari charging station ketika baterai tersisa sekitar 20-30%. Sekarang kita bahas bagian yang sering jadi kekhawatiran banyak orang. Charging mobil listrik di rest area. Ada dua jenis charging yang umum digunakan. Yang pertama adalah AC charging. Ini biasanya membutuhkan waktu sekitar 4-8 jam untuk penuh. Yang kedua adalah DC fast charging. Dengan teknologi ini, baterai bisa terisi dari 20% ke 80% hanya dalam 30-40 menit. Masalahnya saat musim mudik, rest area sering penuh. Dan kalau hanya ada beberapa charging station, bisa saja terjadi antrean kendaraan listrik. Namun kabar baiknya, pemerintah terus menambah jumlah SPKLU di berbagai jalur mudik. Bahkan di beberapa rest area, sudah tersedia fast charging hingga 150 kW. Sekarang kita bahas hal yang paling menarik. Biaya perjalanan, misalnya perjalanan Jakarta ke Semarang. Jika menggunakan mobil bensin dengan konsumsi sekitar 1 liter per 12 km, maka kita membutuhkan sekitar 37 liter bensin. Jika harga bensin sekitar Rp13.000 per liter, maka total biaya bahan bakar sekitar Rp48.000. Sekarang kita bandingkan dengan mobil listrik. Konsumsi mobil listrik rata-rata sekitar 15 kWh per 100 km. Untuk perjalanan 450 km berarti sekitar 67 kWh listrik. Jika tarif charging sekitar Rp2.500 per kWh, maka total biaya hanya sekitar Rp17.000. Artinya, biaya energi mobil listrik bisa lebih hemat lebih dari 50%. Ada beberapa kelebihan mobil listrik yang terasa saat perjalanan jauh. Pertama, mobil listrik sangat senyap. Tidak ada suara mesin yang bising. Perjalanan terasa jauh lebih nyaman. Kedua,
akselerasi mobil listrik sangat responsif. Saat menyalip kendaraan di tol, tenaga langsung tersedia. Ketiga, banyak mobil listrik modern sudah dilengkapi fitur ADAS atau sistem bantuan pengemudi. Contohnya seperti Adaptive Cruise Control, Lane Keeping Assist, Automatic Emergency Braking. Fitur-fitur ini sangat membantu ketika perjalanan jauh saat mudik. Tapi tentu saja mobil listrik juga punya beberapa kekurangan. Yang pertama adalah waktu charging yang masih lebih lama dibanding isi bensin. Isi bensin hanya butuh sekitar 5 menit, sementara fast charging tetap membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Yang kedua adalah infrastruktur yang belum merata. Di kota besar mungkin mudah menemukan charging station, namun di beberapa daerah masih terbatas. Dan yang ketiga, harga mobil listrik masih relatif mahal dibanding mobil bensin di kelas yang sama. Jadi setelah kita bahas semuanya, apakah mobil listrik cocok untuk mudik lebaran? Jawabannya adalah ya. Tapi dengan catatan, kalau perjalanan mudik berada di jalur yang sudah memiliki banyak charging station, mobil listrik bisa menjadi pilihan yang sangat nyaman dan hemat. Namun kalau tujuan mudik berada di daerah yang jauh dari infrastruktur charging, mungkin masih perlu perencanaan lebih matang. Yang jelas, perkembangan mobil listrik di Indonesia sedang sangat cepat, dan bukan tidak mungkin. Beberapa tahun ke depan mobil listrik akan menjadi kendaraan utama untuk perjalanan jauh. Kalau kamu sendiri, lebih pilih mudik pakai mobil listrik atau mobil bensin? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe untuk konten otomotif menarik lainnya.